warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan saya, Sulastri Mulyana. Kali ini dalam video pembelajaran bilangan bulat. Hal-hal yang akan kita pelajari pada bilangan bulat adalah yang pertama, membandingkan bilangan bulat atau mengurutkan bilangan bulat. Yang kedua, melakukan operasi hitung bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya tentang bilangan bulat, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat belajar! Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, baik itu bilangan bulat positif dan negatif, dan pecahan, yaitu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah 1. Menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, yaitu bilangan bulat positif dan negatif, dan pecahan atau pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Yang kedua, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Bilangan bulat. Yang pertama yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah pengertian dari bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan nol. Adapun bilangan bulat bisa disajikan ke dalam garis bilangan seperti berikut ini. Bilangan bulat positif yaitu bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0. Bilangan bulat negatif yaitu bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0. Dan 0 itu sendiri tidak termasuk dalam bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Semakin ke kanan letak suatu bilangan pada garis bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Semakin ke kiri letak suatu bilangan pada garis bilangan, maka nilainya semakin kecil. Mari mengingat materi saat SD. Ada macam-macam bilangan bulat. Yang pertama adalah bilangan asli, yaitu bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Yang kedua adalah bilangan cacah, yaitu bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang ketiga, bilangan genap, yaitu bilangan yang habis dibagi 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Lawan dari bilangan genap adalah bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Itu bilangan yang tidak habis dibagi 2. Kemudian ada juga namanya bilangan prima, bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. 15 tidak termasuk dalam bilangan prima, karena 15 bisa dibagi 3 dan 5. 21 juga bukan termasuk dalam bilangan prima, karena bisa dibagi 3 dan 7. Selanjutnya kita akan membandingkan bilangan bulat. Bagaimana kalau kita akan membandingkan bilangan positif dengan bilangan negatif? Ya, sangat mudah untuk membandingkan bilangan positif dan negatif. Bilangan positif
sudah pasti lebih besar nilainya daripada bilangan negatif. Contohnya 6 dengan negatif 9. 6 lebih dari negatif 9. Negatif 10 kurang dari 2. 0 lebih dari negatif 12. Negatif 50 kurang dari 1. Contoh yang terakhir, kita misalkan ada sembarang bilangan bulat A, B, C, D dengan negatif P, Q, R, S, T, U. Manakah yang lebih besar? Ya, A, B, C, D lebih besar nilainya dari negatif P, Q, R, S, T, U karena A, B, C, D merupakan bilangan positif. Sedangkan negatif P, Q, R, S, T, U merupakan bilangan negatif. Kemudian kita akan membandingkan bilangan positif dengan positif. Langkah pertama adalah kita menghitung banyaknya angka penyusunnya. Semakin banyak angka penyusunnya, maka nilainya semakin besar. Sebaliknya, semakin sedikit angka penyusunnya, maka nilainya semakin kecil. Ini jika kita membandingkan bilangan positif dengan bilangan positif. Contohnya 256 dengan 2375. Manakah yang lebih besar nilainya? Kita hitung ada berapa angka penyusun pada 256. Ya, disusun oleh 3 buah angka penyusun. Sedangkan 2375 disusun oleh 4 buah angka penyusun. Manakah yang lebih banyak angka penyusunnya? 2375. Jadi 2375 lebih besar nilainya dari 256 karena angka penyusunnya lebih banyak. Langkah kedua, jika angka penyusunnya sama, maka kita bandingkan bilangan yang terletak pada urutan pertama, kedua, dan seterusnya pada masing-masing angka penyusun. Contoh 46.523 dengan 46.379. Manakah yang lebih besar nilainya? Kita hitung dulu banyak angka penyusun kedua bilangan. Bilangan pertama dengan kedua sama-sama disusun oleh 5 angka penyusun. Jadi, langkahnya karena angka penyusunnya sama, kita akan membandingkan masing-masing angka penyusun dari yang pertama sampai terakhir. Angka penyusun yang pertama dan kedua pada kedua bilangan sama, yaitu 4 dan 6. Sedangkan angka penyusun ketiga berbeda. Inilah yang akan kita bandingkan. Pada bilangan pertama, angka penyusunnya adalah 5, dan pada bilangan kedua angka penyusunnya adalah 3. Jadi yang lebih banyak adalah 46.523. Sedangkan 46.379 nilainya lebih kecil karena angka penyusun yang ketiga itu lebih kecil nilainya. Selanjutnya kita membandingkan bilangan negatif dengan negatif. Langkahnya sama, yaitu kita akan menghitung banyaknya angka penyusunnya. Tapi terbalik dengan membandingkan bilangan positif tadi. Kalau bilangan negatif dengan negatif, semakin banyak angka penyusunnya, maka nilainya semakin kecil. Sebaliknya, semakin sedikit angka penyusunnya, maka nilainya semakin besar. Contoh, ada negatif 8 dengan negatif 10. Manakah yang lebih besar? Ya, negatif 8 lebih besar dari negatif 10. Negatif 8 ada 1 angka penyusun,
negatif 10 ada 2 angka penyusun. Ini karena angka penyusunnya lebih sedikit berarti nilainya lebih besar. Jadi negatif 8 lebih dari negatif 10. Yang kedua, negatif 20 kurang dari negatif 15. Ingat, pada bilangan negatif, jika angkanya semakin besar, artinya nilainya semakin kecil. Lihat negatif 20 sama negatif 15. 20 ini lebih besar angkanya, tapi itu artinya nilainya lebih kecil jika itu bilangan negatif. Jadi negatif 20 kurang dari negatif 15. Yang ketiga, negatif 156 dengan negatif 2875. Kita lihat banyak angka penyusunnya. Negatif 156 ada 3 angka penyusun. Negatif 2875 ada 4 angka penyusun. Mana yang lebih banyak angka penyusunnya? Ya, negatif 2875 lebih banyak angka penyusunnya, yaitu ada 4. Artinya negatif 2875 itu lebih kecil dari negatif 156. Kemudian jika angka penyusunnya sama, maka kita akan bandingkan bilangan yang terletak pada urutan pertama, kedua, dan seterusnya pada tiap-tiap bilangan. Contoh, negatif 46.523 dengan negatif 46.379. Manakah yang lebih besar nilainya? Nah, sekarang kita hitung banyak angka penyusunnya, yaitu sama-sama 5. Jika angka penyusunnya sama, kita bandingkan angka penyusun dari yang pertama, kedua, dan seterusnya. Pada bilangan pertama dan kedua, angka penyusun yang pertama dan kedua sama, yaitu sama-sama 4 dan 6. Sekarang kita bandingkan angka penyusun ketiganya. Bilangan pertama, angka penyusun ketiganya adalah 5. Sedangkan bilangan kedua 3. Yang lebih besar adalah 5. Artinya negatif 46.523 itu lebih kecil nilainya dibandingkan negatif 46.379. Contoh soal. Diketahui suhu udara di kota A adalah 25 derajat Celcius. Suhu udara di kota B adalah negatif 10 derajat Celcius. Suhu udara di kota C adalah negatif 5 derajat Celcius. Suhu udara di kota D adalah 20 derajat Celcius. Urutan kota dari yang paling dingin adalah, langkah yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan suhu-suhu tiap-tiap kota dari yang paling kecil atau yang paling rendah. Karena semakin rendah suhu suatu kota, maka dialah yang paling dingin. Sekarang kita lihat urutannya dari kota yang paling rendah suhunya, yaitu kota B, negatif 10. Kemudian negatif 5. Setelah itu 20 dan yang terakhir 25. Jadi kota yang paling dingin adalah kota B, terus C, D, dan yang terakhir adalah A. Soal yang kedua, diketahui bilangan-bilangan yang tidak ditulis lengkap seperti berikut. Huruf A, B, C mewakili satu angka dengan nilai A, B, C antara 4 dan 7. Artinya A, B, C ini bisa 5 atau 6. Bilangan K seperti berikut ini. Ada juga bilangan L, bilangan M, dan bilangan N. Urutan bilangan dari yang terkecil adalah, sekarang kita hitung dulu banyak angka penyusun pada tiap-tiap bilangan. Semua bilangan itu terdiri dari 6 angka penyusun.
Jadi, langkah kedua yang kita lakukan adalah membandingkan angka penyusunnya. Angka penyusun pertama ini ada 6 dan 7. Jadi, yang paling kecil jelas adalah 6. Kita ambil L atau M. K dengan N kita sisihkan terlebih dahulu. Antara L dan M sama-sama 6 untuk bilangan pertamanya. Bilangan kedua L adalah A, sedangkan bilangan kedua M adalah 3. Kita bandingkan A dengan 3. A di sini pada deskripsi soal mewakili bilangan antara 4 dan 7, yaitu 5 atau 6. Sedangkan M bilangan keduanya 3. Jadi manakah yang lebih kecil? L atau M? Ya, yang paling kecil adalah M. Karena bilangan keduanya 3, sedangkan L bilangan keduanya A, yaitu 5 atau 6. Jadi bilangan kedua terkecil adalah L. Selanjutnya kita cari bilangan ketiga dan keempat. Kita lihat ada bilangan K dan N. Angka penyusun pertama adalah 7, sama-sama 7. Kita lihat angka penyusun kedua. Untuk K, angka penyusun keduanya 8, sedangkan N itu adalah B. B ini mewakili 5 atau 6. Jadi manakah yang lebih besar? 8 atau B? Ya, 8. Jadi bilangan ketiga yang lebih kecil adalah N. Yang terakhir adalah K. Jadi urutan dari yang paling kecil adalah M, L, N, K. Sekarang kita coba soal-soal berikut ini. Sisipkan lambang lebih dari atau kurang dari di antara pasangan bilangan berikut agar menjadi kalimat yang benar. Ada negatif 3 dan 1, 0 dan negatif 3, negatif 4 dan negatif 6, 5 dan 6, kemudian 145 dan 154, ada negatif 105 dan 89, dan yang terakhir negatif 211, negatif 238 dan negatif 240. Kita lihat yang A antara negatif 3 dengan 1. Ya, negatif 3 kurang dari 1. Karena bilangan positif sudah pasti lebih besar dari bilangan negatif. Kemudian 0 lebih dari negatif 3, negatif 4 lebih dari negatif 6, 5 kurang dari 6, 145 kurang dari 154, dan seterusnya. Ini ada triknya ya. Jika bilangan negatif semakin besar bilangannya, maka nilainya semakin kecil. Dan semakin kecil bilangannya, maka nilainya semakin besar. Untuk bilangan 0 itu lebih besar dari bilangan negatif dan lebih kecil dari bilangan positif. Sedangkan bilangan positif semakin kecil bilangannya, maka nilainya semakin kecil, dan semakin besar bilangannya, maka nilainya semakin besar. Operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan. Ingat, A plus negatif B itu sama dengan A min B. Sedangkan A min negatif B sama dengan A plus B. Contoh, 9 tambah negatif 4 sama dengan 9 kurang 4 sama dengan 5. 8 kurang negatif 7 sama dengan 8 tambah 7 sama dengan 15. Sifat-sifat operasi penjumlahan. Ada sifat komutatif atau pertukaran,
A tambah B sama dengan B tambah A. Ada juga sifat asosiatif atau pengelompokan. A tambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Contohnya seperti ini. 3 plus 6 ditambah 8 sama dengan 3 plus 6 ditambah 8. Kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung. 3 tambah 6 itu 9, ditambah 8-nya diturunkan. Sama dengan 3 ditambah 6 ditambah 8, 14. Hasilnya sama-sama 17. Contoh soal. 5 tambah 8, ada negatif 5 tambah 8, 5 kurang 8, dan negatif 5 kurang 8. Kita lihat hasilnya. Ya, 5 tambah 8 itu sama dengan 13. Negatif 5 tambah 8 bisa juga dituliskan 8 kurang 5 sama dengan 3. Kemudian 5 kurang 8 gak bisa ya, karena yang dikurangi itu lebih kecil daripada pengurangnya, jadi hasilnya negatif. Kemudian dikurangkan, negatif 3. Kemudian negatif 5 kurang 8, ini karena sama-sama bilangan negatif, hasilnya juga negatif. Kemudian ditambahkan 5 tambah 8, 13. Jadi hasilnya negatif 13. Contohnya lagi, ada 20 tambah 15 sama dengan 35. Negatif 20 kurang 15. Nah, ini sama-sama bilangan negatif, berarti hasilnya negatif, kemudian ditambahkan. Jadi negatif 35. Yang ketiga, 20 kurang 15 sama dengan 5. Dan yang keempat, negatif 20 tambah 15. Bisa dituliskan 15 kurang 20 sama dengan negatif 5. Karena 15 nggak bisa dikurangi 20. Pengurangnya lebih besar daripada yang dikurangi. Jadi hasilnya negatif terus dikurangi, negatif 5. Perkalian dan pembagian. Ingat, untuk perkalian, positif dikali positif, hasilnya adalah positif. Positif dikali negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Negatif dikali positif, hasilnya juga bilangan negatif. Sedangkan negatif dikali negatif, hasilnya positif. Begitupun untuk pembagian. Positif dibagi positif, hasilnya adalah bilangan positif. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Kemudian negatif dibagi positif, hasilnya adalah bilangan negatif. Sedangkan negatif dibagi negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Contoh. Yang pertama, 6 dikali negatif 3 sama dengan 6 merupakan bilangan positif dan 3 merupakan bilangan negatif. Positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Jadi 6 kali negatif 3 sama dengan negatif 18. Yang kedua, negatif 5 dikali negatif 4. Kedua bilangan yang akan kita kalikan berlambang negatif. Jadi negatif dikali negatif, hasilnya positif. Negatif 5 kali negatif 4 sama dengan 20. Yang ketiga, 8 kali negatif 2 kali 5 sama dengan, kita kalikan terlebih dahulu, 8 dikali negatif 2 sama dengan negatif 16. Kemudian dikali 5, hasilnya negatif 80. Yang keempat, negatif 20 dibagi 2 sama dengan, bilangan negatif dibagi positif, itu hasilnya negatif, sama dengan negatif 10. Yang kelima, 15 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 3. Yang keenam, negatif 40 dibagi negatif 8 sama dengan, kedua bilangan yang akan kita bagi berlambang negatif. Jadi negatif bagi negatif, hasilnya positif, sama dengan positif 5.
Operasi hitung campuran bilangan bulat. Contohnya, yang pertama 2 ditambah 6 ditambah negatif 4 kali 5 sama dengan titik-titik. Ingat, untuk operasi hitung campuran yang diutamakan adalah yang di dalam kurung. Jadi kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Setelah itu baru kita mengerjakan operasi perkalian dan pembagian. Jika ada operasi perkalian dan pembagian secara bersamaan, kita kerjakan dari yang paling depan atau yang paling kiri terlebih dahulu, sesuai urutannya. Sekarang kita jawab yang nomor 1. 12-nya diturunkan, ditambah yang di dalam kurung kita jumlahkan. 6 tambah negatif 4 itu hasilnya 2, kemudian dikali 5 sama dengan 12 ditambah 2 kali 5 10 sama dengan 22. Contoh kedua, 20 ditambah negatif 15 kali 4 bagi 2 dikurangi negatif 8. Di sini tidak ada operasi yang dikurung. Jadi yang kita kerjakan adalah operasi perkalian dulu, baru kemudian pembagian, sedangkan yang lainnya diturunkan. Sama dengan 20-nya turun ditambah negatif 15 dikali 4, hasilnya negatif 60, baru dibagi 2 dikurang negatif 8, sama dengan 20 ditambah negatif 30 ditambah 8, sama dengan negatif 10 ditambah 8 sama dengan negatif 2. Itu dia tadi pembelajaran kita tentang bilangan bulat. Semoga bermanfaat dan semoga cepat mengerti dengan penjelasan Ibu. Ditunggu ya video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.